Gemuruh. Sinar es biru sedingin es terbang dalam sekejap, dan kecepatan api sangat cepat sehingga bisa sepenuhnya mengabaikan batas penglihatan semua orang, dan itu telah melampaui batas kecepatan cahaya. Dengan efek penyegelan yang unik dari atribut es, lapisan es ini melesat pada saat yang sama. Ini hampir sama dengan mengunci sirkulasi hukum ruang dan waktu pada cahaya ini. Sederhananya, siapapun yang pernah melihat sinar es ini telah disegel oleh gaya ini. Su yang mengangkat alisnya sedikit, dia harus mengakui bahwa Frostwitch di depannya bukanlah salah satu orang terkuat yang dia temui baru-baru ini. Bahkan jika dia tidak bergantung pada kekuatan antarmuka, dia juga yang terbaik di antara lawan level dewa. Karena kecepatan serangan lawan terlalu cepat, ruang tembak Su yang benar-benar terbatas, dia hanya bisa meletakkan Surah Divine Sword secara horizontal di depannya, dan menggunakan pedang untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh ke dalam keadaan beku. Hanya saja ketika pedang ilahi asuranya menahan serangan tiba-tiba Bingling, nafas hukum nirwana mengalir ke tubuhnya lagi mengikuti senjata ilahi Su Yang. Ini begitu menyebar, kekuatan dari kematian ini benar-benar menakutkan. Kakak Su yang tidak bisa membantu tetapi memuji lawannya, dan pada saat yang sama semakin membakar warisan Dewa Asura miliknya sendiri. Surah Dao Zanyu. Mendengar suara pedang tajam tiba-tiba meletus, kekuatan Surah Dao di dalam tubuh Su yang terintegrasi sempurna dengan kekuatan hati malaikat. Pada saat ini, cahaya pedang 100 kaki dilepaskan, dan setelah jiwa penyihir embun beku terkunci, tebas pukulan dahsyat ini di kota sepi yang penuh dengan patung es di bawah. Cahaya pedang besar, kemanapun dia pergi, benar-benar bisa digambarkan sebagai terlahir tanpa sehelai rumput pun, memiliki kekuatan untuk memadamkan segalanya. Melihat patung es yang tak tertandingi dihancurkan oleh pedang ini, Frostwitch sangat marah dan mengeluarkan raungan tajam. Pada saat yang sama, tubuhnya menghilang di tempatnya, jatuh ke dalam kehancuran besar. Jianmang harus berada 100 meter jauhnya. Ada getaran tiba-tiba di kaki, dan kekuatan pemusnahan lainnya dengan cepat memadat, tetapi tidak seperti aura pemusnahan yang baru saja menyebar. Kekuatan pemusnahan ini memiliki bentuk eksistensi independen yang lengkap, yaitu tubuh jiwa abu-abu. Raksasa kristal es dalam keadaan bergegas ke arah cahaya pedang besar yang disentuh Su Yang. Gemuruh. Dua kekuatan tingkat dewa yang sebenarnya pecah dalam sekejap dengan dampak kekuatan yang menyebar di satu tempat. Melihat kota kristal es itu akan ditelan, nyanyian yang sangat aneh dari reruntuhan penyihir beku benar-benar terhenti sepenuhnya. Apa, bukankah ini masalah dengan mataku? Nafas yang mengelilingi ketidakberesan ini berhenti bergerak tanpa peringatan. Bagaimana ini mungkin? Sebaliknya, Ling Yao menjadi sedikit tenang dan berkata, ini adalah penggunaan kekuatan hukum ruang dan waktu untuk menggabungkan efek penyegelan atribut es dengan kekuatan ruang dan waktu, dan mencapai keheningan absolut di area tertentu yang ditutupi oleh kekuatan spiritual. Dengan cara ini secara instan menyegel semua fluktuasi kekuatan dalam jangkauan untuk melindungi kota. Aku harus mengakui bahwa kekuatan gadis ini di luar imajinasiku. Petik 2. Tidak hanya Ling Yao yang merasakan hal ini, tetapi si Ling Yun dan Long Kun yang berada di sampingnya juga merasakan hal itu. Anda tahu, sebelum datang ke negara Gletser, kekuatan Xiao Hua sudah mencapai batas atas yang mereka lihat kecuali Su Yang. Tapi Frostwitch di depannya tidak diragukan lagi lebih kuat dari Xiao Hua pada level tertentu. Pembangkit tenaga listrik level dewa benar-benar berbeda. Pada saat pertarungan ini berlanjut di sini, tidak ada keraguan bahwa itu sudah memasuki puncak demam, dan kedua belah pihak dapat melihat bahwa jika Anda terus bermain seperti ini, saya khawatir akan sulit untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan terakhir untuk sementara waktu. Tidak ada artinya untuk dilakukan. Su Yang dan Frostwitch menghentikan ritme ofensif dan defensif pada saat yang sama, tetapi Long Kun dan yang lainnya tahu bahwa ini hanyalah awal dari pertarungan jujur yang sebenarnya sebelum hujan turun. Bakatmu benar-benar bagus. Warisan Dewa Asura, ditambah warisan Seagot, hanya dua peluang besar ini yang cukup bagimu untuk berlari melintasi seluruh benua, tetapi jika kamu bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang sebenarnya, kamu masih memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan. Petik 2. Penyihir embun beku memberikan evaluasi yang relatif relevan pada Su Yang, tetapi dia tidak berpikir bahwa ini bukan semua latar belakang Su Yang, termasuk domain Phoenix. Su Yang masih memiliki banyak metode yang tidak dia sajikan. Tapi ini sudah tidak penting lagi.
Bagi Frostwitch yang memiliki hukum nihilisme, segala jenis energi tidak lebih dari perubahan antar bentuk. Jika Anda tidak dapat mencapai operasi batas yang sebenarnya, tidak peduli yang mana yang perlu dikeluarkan, latar belakang semacam ini tidak cukup untuk memberikan kerusakan yang sangat parah pada pria di depannya. Demikian pula, meskipun Frostwitch hampir tidak terkalahkan, menilai dari beberapa metode yang dia tunjukkan saat ini, serangan efektif yang dapat dilepaskan gadis ini terhadap Su Yang juga sangat terbatas. Tahukah Anda, fitur terpenting dari kekuatan atribut es adalah efek penyegelan eksklusifnya. Sama seperti hukum bumi yang eksklusif untuk atribut super defensif, umumnya setiap elemen memiliki karakteristik unik dan eksklusif. Secara teori, kekuatan es adalah tidak ada keuntungan dalam bertarung sendirian, apalagi bagiannya dalam tim. Begitulah, kinerja kuat dari Frostwitch ini cukup membuat Su Yang dan yang lainnya takjub. Keluarkan kekuatanmu yang paling kuat. Aku ingin melihat seberapa jauh batasmu saat ini. Jika kamu masih tidak bisa menyakitiku sedikit pun, maka kamu dan orang-orang di sekitarmu semua akan sengsara, biaya. Penyihir embun beku sangat tinggi, dan bahkan mulai memperingatkan Su Yang, tetapi dia tidak tahu bahwa tindakan seperti itu membuat Su Yang lebih konyol. Dengan kekuatanmu kamu punya modal untuk dibanggakan, tapi di hadapanku sebaiknya kamu rendah hati, kalau tidak aku khawatir kamu tidak akan bisa turun. Begitu suara Su Yang turun, dia mengangkat Asura Divine Sword di tangannya tinggi-tinggi, dan pada saat yang sama dia mulai membakar totem bulan ajaib di belakangnya, mengintegrasikan semua kekuatan asuranya ke warisan para dewa ke dalam pedangnya. Ya Tuhan, apa kau merasakannya? Ini benar-benar fluktuasi kekuatan tingkat dewa. Iya, bos sepertinya belum pernah mencoba metode ofensif seperti itu. Aku punya alasan untuk percaya bahwa kekuatan pedang ini jauh melebihi kekuatan yang dia miliki ketika dia membunuh bocah gembala itu. Long Kun sangat berharap untuk serangan Su Yang, dan dia juga ingin melihat bagaimana batas kekuatan Su Yang telah tercapai sekarang, dan apakah ada ruang untuk menutupi celah antara dirinya dan bos. Hanya saja Long Kun tidak menyangka dalam mimpinya bahwa konsentrasi kekuatan yang kejam ini hanyalah isyarat yang membutuhkan gelombang serangan ini. Ketika Su Yang, di belakang Su Yang, hukum bumi yang dipelajari dari kode tersebut mulai muncul, semua orang tidak bisa membantu tetapi sekali lagi. Matanya berbinar. Kali ini, bahkan Frostwitch, yang penuh percaya diri barusan, mau tidak mau mengerutkan kening. Kalian, benar-benar memberiku kejutan. Kamu bahkan menguasai hukum bumi. Meskipun hukum bumi Anda belum sempurna, satu orang mewarisi situasi dari 3 warisan tingkat dewa pada saat yang sama. Aku hanya melihatnya di dalam dirimu sendiri. Petik 2. Senyuman di wajah Su yang tampaknya sedikit lebih kaya, sekarang saya khawatir giliran saya untuk mengingatkan Anda. Saya harus menggunakan cara terkuat Anda, jika tidak, saya tidak yakin apakah saya akan melewatkannya dan menyakiti Anda karena kesalahan. Hukum bumi muncul dari udara tipis, dan itu jelas bukan penggunaan Su Yang untuk pertahanan, tetapi kekuatan Su Yang mengarah ke sorotan nyata, yaitu kekuatan supernatural tertinggi yang baru saja dia pahami di lengan bajunya. Aku mengerti, bos ternyata menggunakan kekuatan hukum bumi sebagai medianya, menggunakan lengan bajunya untuk menggunakan kekuatan supernatural dari lengan bajunya untuk melapisi pedangnya sendiri untuk membunuh di luar angkasa. Suara bersemangat Long Kun mulai bergetar. Meskipun si Ling Yun sangat kuat, dia tidak bisa menahannya lagi. Ya Tuhan, jika bos benar-benar berhasil dilapiskan, itu setara dengan kekuatan pedang ini yang dapat membunuh para dewa, diperbesar lebih dari 2 kali. Ling Yao bahkan langsung menutupi mulutnya, kristal yang bergetar di matanya sudah cukup untuk membuktikan betapa bersemangatnya dia saat ini. Adapun Seagot yang diam-diam mengikuti semua ini, jejak kekhawatiran muncul di wajahnya. Wah, kalau kamu bergerak sebentar, kendalikan. Benima benar-benar membunuhnya. Dia satu-satunya muridku. Suara Seagot datang ke dunia jiwa, dan senyum di wajah Su yang menjadi sedikit kaya. Yang aku tunggu adalah hukumanmu. Lagi pula, kamu masih dilunakkan. Sepertinya kamu masih belum cukup panas dibandingkan dengan muridmu. Jika kamu mampu memotong cinta dan kebenaran seperti dia sejak awal, dan berkultivasi hukum nirwana sejati, saya khawatir Anda tidak perlu melarikan diri pada awalnya, bukan? Petik 2. Tidak, kamu salah. Tidak ada yang bisa mempraktikkan hukum nirwana yang benar-benar sempurna. Dengan kata lain,
dia hanya berjalan di jalan nirwana. Jika suatu hari dia benar-benar kehilangan perasaan terakhirnya kepadaku dan mencapai kesendirian, hukum kehancuran, maka kesadaran jiwa subjektifnya juga akan hancur, dan dia akan ada di dunia dalam bentuk hukum, tidak lagi dalam kategori manusia. Petik 2. Su yang berpikir, salinan pedang pengetahuan yang diukir dari kekuatan magis alam semesta di lengan bajunya, mengosongkan setengah dari kekuatannya, dan kekuatan domain Phoenix tidak tercampur dalam keseluruhan proses, yang setara dengan ini tampaknya tak tertandingi. Pedang, paling banyak hanya sekitar 80% dari kekuatan penuh Su yang dimainkan. Itulah masalahnya, kekuatan yang dilepaskan oleh pedang ini telah menyebabkan seluruh area tengah danau bergetar hingga ekstrim. Permukaan danau yang menghubungkan pintu masuk ini memiliki riak yang sedikit berkedut. Ada apa? Kekuatan ini sangat kuat, dari mana asalnya? Pada saat ini, pemimpin penjaga yang mengembunkan lingkaran sihir di pintu masuk ke tengah danau menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan utusan wanita yang berdiri di sampingnya sangat terkejut. Mungkinkah pemimpin atau yang kuat di tetua menemukan kita? Komandan penjaga menggelengkan kepalanya, tidak, kekuatan ini jelas diumpan balik dari arah danau. Mungkinkah orang-orang itu muncul dan membuat khawatir beberapa orang besar di kedalaman danau? Meskipun pembawa pesan wanita skeptis dengan penilaian seperti itu, dia hanya bisa menghibur dirinya dengan retorika seperti itu. Kuharap begitu. Segel di bawah tengah danau ini semuanya adalah tawanan kerajaan Gletser yang mengkhianati Dewa Bumi. Bebaskan diri dari sangkar ini, selama bukan dari kekuatan segelintir orang luar itu, rencana kita tidak akan berubah dengan cara apapun. Petik 2. Sedikit lega, utusan wanita itu mendesak komandan penjaga untuk melanjutkan operasi. Pada saat yang sama, Su yang juga menyelesaikan kohesi terakhir dari pedang yang harus dibunuh ini. Hahaha, kamu gadis kecil akhirnya tahu bahwa kamu takut sekarang. Sejujurnya, ini bukan trik terkuat bosku, tapi itu sudah cukup untukmu. Sanjungan Long Kun sangat tepat waktu, dan dia tidak bermaksud sombong. Lagi pula, pada saat Su yang menunjukkan alam semesta di lengan bajunya, Frost Witch sudah mengerti bahwa akan sulit baginya untuk mengalahkannya dengan single satu-satu. Orang ini, Anda tahu, pedang ini hanyalah salinan superposisi luar angkasa oleh Su Yang. Di masa depan, Su Yang akan pergi semakin jauh di alam dewa, dan kekuatan spiritualnya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jumlah superposisi ruang di lengan pasti akan terus membengkak. Jika kekuatan pedang ini dilapiskan lebih dari 3 kali, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Hukum surga dan bumi Su yang dapat membantunya lebih memahami misteri langit dan berbagai cara, sehingga kekuatan supernatural di lengan bajunya adalah peningkatan paling sempurna dalam kekuatan tempur langsung Su Yang. Wajah penyihir embun beku begitu parah sehingga dia tidak tampak begitu serius selama ratusan ribu tahun. Ayo, Frost Mausoleum. Detik berikutnya, penyihir embun beku melantunkan mantra sihirnya sendiri, sebuah kubus biru es yang tak tertandingi dengan cepat mengembun dari atas kepalanya, dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Tampaknya dia menggunakan tubuh es yang sangat besar ini untuk menjaga tubuhnya, dan pada saat yang sama makna yang mendalam ini turun, kaki penyihir embun beku memiliki kekuatan domain atribut esnya sendiri, dan semua bentuk kehidupan dalam jangkauan itu secara tak tertahankan memasuki es, dibandingkan dengan domain Poseidon Su Yang, domain Frost ini tidak diragukan lagi menggunakan fungsi segel secara ekstrim. Ya Tuhan, gerakannya terlalu kuat. Bayangkan saja jika beberapa dari kita menghadapi ribuan lawan, rahasia sedingin es ini saja yang bisa membekukan semua musuh. Ling Yao saling memandang dengan rasa iri, dan dibandingkan dengan makna yang begitu dalam setingkat dewa, kekuatannya dalam kendo tampaknya lebih lemah. Faktanya, tidak hanya gadis ini, tetapi Long Kun dan Si Ling Yun di sekitarnya juga secara tidak sadar memeriksa tempat duduk mereka. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ini, kekuatan mereka jauh lebih lemah, dan bahkan di depan lawan yang mereka temui hari ini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membantu. Dengan kedatangan Frost Mausoleum, sinar cahaya biru terakhir di pupil penyihir juga menghilang, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah manifestasi dari dia yang mendorong kekuatan pemusnahan secara ekstrim. Nak, tolong perhatikan, gadis ini seharusnya berencana untuk melepaskan cahaya roh. Makam Frostnya adalah keterampilan perlindungan tubuh terkuat.
Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang dia, dialah yang meluncurkan pedang ini pada titik di mana kau memainkan pedang ini. Waktu terbaik bagi Nirvana untuk melakukan serangan balik, jika kamu tersentuh oleh kekuatan terkuatnya dari Nirvana, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Su yang sepertinya sudah dipersiapkan sejak lama, bahkan matanya selalu terpaku pada pupil lawan, karena posisi mata penyihir adalah satu-satunya media baginya untuk mewujudkan keadaan pelepasan kekuatan pemusnahan. Jangan khawatir, dunia jiwaku tidak mudah runtuh. Su yang mengangkat satu jari ke kekosongan, dan pedang Dewa Sura benar-benar menghilang pada saat ini, yang juga berarti bahwa cahaya pedang yang dia kental telah meluas hingga ekstrim, ditambah setengah dari cahaya pedang yang ditumpangkan di lengan baju, semua kekuatan bergabung menjadi satu, menembak keluar dari cahaya pedang di belakang Su Yang. Saat Jianmang meninggalkan jangkauan Su Yang, seluruh kekosongan bergetar dengan kekuatan pedang ini. Tidak ada keraguan bahwa pedang ini, dalam arti tertentu, telah melebihi ketinggian kritis yang dapat ditanggung oleh hukum ruang angkasa. Jika Su Yang tidak dengan sengaja mengendalikannya, dia akan mencapai 100% kekuatan serangannya. Saya khawatir itu pedang ini akan benar-benar merobek seluruh medan perang menjadi kosong, patah. Setelah mengalami kekuatan pedang ini, semua orang di tempat kejadian akhirnya mengerti apa sebutan pedang, langit hancur, gunung dan sungai hancur, semuanya terbalik oleh kekuatan semacam itu benar-benar tidak bisa dijelaskan di sembarang orang, kata-kata indah. Lebih penting lagi, setiap serangan yang dilakukan oleh Su yang bercampur dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pada saat yang sama, itu tidak membuat orang merasa sedih atau bahkan putus asa. Ini seperti pelangi yang panjang, dengan setiap cahaya yang menyilaukan, menghadirkan kemegahan. Bahkan orang-orang yang diserang oleh kekuatan ini tidak akan merasa putus asa karena ini. Beberapa hanya nafsu dan melonjak dari kedalaman darah, dan mereka yang jatuh di bawah serangan Su yang juga akan merasa sangat bangga akan hal ini. Bangga, mungkin kekuatan pedang ini terlalu kuat, atau mungkin karena kesombongan dan cahaya dari kekuatan pedang yang ada di dalamnya, yang sangat menyengat penyihir embun beku di depannya. Tidak ada keraguan bahwa pedang Su yang sangat kontras dengan hukum kematian yang paling dijunjung oleh Frost Witch, dan dua kekuatan ekstrim. Pada saat ini, penyihir itu benar-benar tertinggal dalam pikirannya. Dia yakin 100% bahwa dia telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun dan belum pernah melihat kekuatan yang dapat memberikan secercah harapan kepada hati yang telah lama mati. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Anda memilih dia sebagai penerus Anda. Pemuda ini memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Begitu suara penyihir itu turun, ujung mulutnya membentuk sedikit senyuman, yang membuatnya lebih bahagia untuk tuannya. Seperti yang dikatakan Seagot, mungkin orang ini tidak pernah benar-benar putus asa. Jauh di lubuk hatinya, perasaannya terhadap Seagot, sang master, masih tersembunyi. Gemuruh. Ketika pedang yang mengguncang dunia akhirnya datang, makam embun beku di permukaan tubuh penyihir embun beku diledakkan melalui retakan tak berujung. Kemanapun dia pergi, semua area yang dicakup oleh hukum pemusnahan dipotong berkeping-keping oleh pedang Qi yang tak tertandingi yang menembus Changhong. Tapi ini tidak putus asa. Karena pada saat ini, semua kekuatan yang dimiliki oleh Frost Witch hanyalah listrik utama yang terkondensasi dari Su yang di ruang pesawat utama. Dan kekuatan separuh lainnya dari energi pedang yang dia salin dengan kekuatan supernatural di lengan bajunya masih mengambang di kehampaan, seperti jejak percobaan yang akan datang, tetap berada di atas kepala penyihir embun beku, tapi tidak terburu-buru. Itu terjadi untuk pertama kalinya. Kekuatan penyihir embun beku saat ini telah mencapai batas untuk menahan kekuatan pedang utama Su Yang. Tidak mungkin memiliki kekuatan lagi untuk melawan cahaya setengah pedang di atas kepalanya dalam waktu singkat. Sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk membuat pilihan lain, melepaskan perlawanan dan menyerah padaku. Penyihir itu tertawa terbahak-bahak, apa kau mempermalukanku karena Poseidon? Jika demikian, maka kau benar-benar berpikir terlalu banyak. Kematian bukan lagi hal yang menakutkan bagiku, ini lebih seperti kelegaan semacam ini, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki hukum kematian takut mati? Kamu terlalu naif. Petik 2. Aura kematian yang tak tertandingi dilepaskan dari dunia jiwa. Penyihir beku pada saat ini, dan totem yang dipadatkan oleh aura ini tidak lain adalah postur yang sama dengan tubuh jiwa Seagot.
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuh jiwa Poseidon dapat melepaskan cahaya biru kebiruan, sedangkan tubuh jiwa yang sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan nirwana oleh penyihir embun beku pada saat ini, seluruh tubuh mempertahankan warna abu-abu. Puan, tahukah kamu, selama bertahun-tahun, saya telah mengandalkan siluet ini untuk menghabiskan setiap tahun yang sepi dan putus asa dalam hidup saya. Setiap patung es yang ada di dalamnya dibuat oleh saya melawan bayangan Anda. Ya, saya ingin menciptakan peti mati es untukku dan kamu. Kita tidak bisa bersama ketika kita hidup, jadi aku harus bersamamu selamanya untuk tidur setelah kematian. Petik 2. Pada saat ini, Su yang merasakan denyutan yang tak tertahankan di dunia jiwanya. Dan sedikit kegembiraan ini tidak diragukan lagi adalah fluktuasi emosional dari tubuh jiwa Poseidon. Lang Yuking, selir dengan sengaja, Anda telah terlepas dari belenggu dunia. Jadi bagaimana jika Anda seorang master dan magang? Poseidon, dalam kognisi saya, Anda tidak pernah takut pada ikatan dunia. Jika Anda berdua benar satu sama lain dengan cinta, apa yang bisa menghentikanmu dari kebersamaan? Petik 2. Jika Su yang mengira itu adalah angan-angan dari magang Poseidon sebelumnya, maka setelah merasakan fluktuasi di dunia jiwanya, Su yang akhirnya bisa menepuk dadanya dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa gadis di depannya adalah cinta Poseidon di dalam hatinya, kehidupan. Wah, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika saya mengetahui bahwa Dewa Bumi ingin mengingini misteri sejati yang tersembunyi dalam kode, dan kemudian memonopoli seluruh warisan 3 dewa, saya memutuskan untuk mengambil kode dan meninggalkan kerajaan Gletser. Saya tidak pernah menyesalinya. Saya membuat keputusan awal. Saya juga mengerti bahwa begitu saya memilih untuk pergi, hubungan antara saya dan dia dalam hidup ini akan berakhir lebih awal. Petik 2. Tapi apa itu? Jawaban yang diberikan Su yang adalah bahwa Poseidon terkejut lagi, pernyataan yang begitu meremehkan, namun sangat memekakkan telinga. Sekarang, semuanya telah berakhir, dan takdir membuatmu bertemu lagi. Jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini lagi, maka kamu akan kehilangan segalanya. Sejak saya mendapatkan warisan Anda, saya sepertinya tidak melakukan apapun untuk Anda. Jika demikian, serahkan kodenya kepada saya, dan dosa-dosa Tuhan Bumi akan diganti oleh saya untuk mengakhiri semuanya. Dan satu-satunya harapanku untukmu adalah berhenti mengecewakan gadis yang telah menunggumu dengan ratusan ribu ini. Petik 2. Untuk beberapa alasan, Su yang secara naluriah memikirkan Xiao Hua saat ini. Ketika dia masih di sana, Su yang tidak begitu menyayanginya, sekarang dia telah kehilangan dia, Su yang mengerti bahwa selama 2 orang bisa bersama, itu lebih penting dari apapun. Karena itulah dia begitu gigih mencari kekuatan pilar jiwa bidadari dan pergi ke kota para bidadari untuk menyambut kembalinya Xiao Hua. Melihat penundaan seagot dalam merespons, Su yang tidak terburu-buru ke bagian lain dari cahaya pedang yang kuat. Tidak masalah. Karena kamu masih sangat ragu-ragu, maka aku tidak perlu melakukan apapun untuk menjaga tanganku. Aku hanya berharap setelah aku memotong muridmu, kamu tidak akan memiliki keluhan. Su yang diam-diam memutuskan untuk membantu orang ini. Tanpa memberinya sedikit kegembiraan, Su yang menemukan bahwa Dewa Laut ini tidak akan pernah menundukkan kepalanya dengan mudah. Saat nafas dilepaskan, Su yang menunjuk ke langit, dengan jelas menyentuh setengah dari cahaya pedang yang melayang di atas tubuh. Detik berikutnya, cahaya pedang yang sangat kuat melepaskan kesombongan pembunuh yang nyata, dan menekannya ke garis biru es. Dari penyihir beku di bawah. Berakhir, Ling Yao, Si Lingyun dan yang lainnya tidak tahan melihat pemandangan ini. Semua orang tahu bahwa gadis ini memiliki arti penting yang tak tergantikan bagi Seagot. Jika pedang Tuan Su yang benar-benar dikritik dengan keras, itu berarti cinta Poseidon dalam kehidupan ini berakhir. Namun, yang membuat semua orang cemas adalah Poseidon ini masih cuek saja. Saya berkata, mengapa Anda begitu keras kepala? Apakah Anda hanya melihat orang favorit Anda dipenggal oleh murid Anda dengan satu pedang dan tidak melakukan apa-apa? Gadis yang sangat cantik, kataku padamu, Dewa Laut tua, benar-benar tidak bisa dimengerti. Ling Yao juga mengikuti ritme Long Kun ke samping untuk mengipasi api, tetapi mata Seagot telah menatap penyihir beku dari awal hingga akhir, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Gemuruh.
Di saat berikutnya, cahaya pedang yang menyilaukan yang memancarkan seluruh medan perang akhirnya menghantam bagian atas kepala penyihir embun beku, meledakkan gelombang kehancuran yang tak tertandingi. The Frost Witch tampaknya tidak terus berjuang. Dia hanya tersenyum dan memandang Seagot dengan tenang dengan murid abu-abunya. Puan ini, pria yang paling dia cintai dalam hidupnya, sepertinya menggunakan suara yang begitu sunyi. Cara untuk mengucapkan selamat tinggal untuk orang yang Anda cintai. Kekuatan Jian Mang benar-benar pecah, dan tidak ada kemungkinan ketegangan apapun, ketika semua suara di medan perang kembali diam, penyihir embun beku telah menghilang menjadi ketiadaan dengan pedang pengetahuan Su Yang. Poseidon meneteskan air mata, dan dia berlutut di tanah seperti ini, seolah-olah dia sudah tua selama 10.000 tahun. Binger, aku minta maaf untukmu. Long Kun menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menatap Dewa Laut di sampingnya seperti ini. Aku benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa. Kamu sudah tua seperti kepala elem. Banyak hal telah terjadi selama bertahun-tahun. Kita semua tahu bahwa Frost Witch masih mencintaimu di dalam hatinya. Dia hanya ingin kamu meyakinkan dia. Apakah begitu sulit untuk menjadi lembut? Tidak apa-apa bagimu untuk menipunya, bahkan di hatimu. Masa depan seluruh kerajaan Gletser lebih penting darinya, jadi kenapa kebohongan putih begitu sulit bagimu? Petik 2. Poseidon hanya berlutut di tanah, menangis tanpa suara, tidak dapat mengatakan apa-apa, tetapi segera jiwanya mulai terbakar tanpa sadar. Sial, trik apa yang akan kamu mainkan? Ketika mereka melihat jiwanya mulai terbakar, Su Yang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Saya minta maaf untuk Binger. Takdir membuat kita bertemu lagi. Akhirnya, itu memberi saya kesempatan untuk menebusnya. Su Yang ingat apa yang Anda janjikan kepada saya. Anda ingin mendapatkan kembali kode untuk saya, hentikan konspirasi Dewa Bumi, dan bawa saya untuk meneruskan kekuatan Seagot. Ini adalah tanggung jawab masa depan Anda, dan satu-satunya hal yang Anda berutang kepada saya. Ketika jiwaku mati, tolong tunjukkan sisa-sisa Binger dan aku di peti mati es yang sama, dan aku akan menemaninya selamanya. Petik 2. Api jiwa terbakar semakin sembrono. Seagot ingin mengakhiri dirinya sendiri. Dia sekuat Su Yang, dan tidak ada kemungkinan untuk menghentikannya. Sementara jiwa tingkat dewa sejatinya terbakar, energi yang dilepaskan adalah yang lain, menakjubkan. Bagaimanapun, Poseidon menyelesaikan penyelamatan dirinya, memenuhi janjinya, dan mengungkapkan cintanya yang paling bergairah untuk penyihir beku dengan cara yang paling unik. Su Yang tersenyum dan memandang Dewa Laut yang sedang membakar dirinya dengan penuh makna. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda dan penyihir embun beku memiliki alam baka, apakah Anda bersedia menyerahkan segalanya dan menemaninya? Menikmati hidup ini bersama. Chunhua Qiuyue. Petik 2. Jika ada akhirat, bahkan jika seluruh dunia berada di ujung kehancuran, aku tidak akan pernah meninggalkannya setengah langkah. Yah, aku ingat apa yang kamu katakan. Begitu suara Su Yang jatuh, dia tiba-tiba melambaikan tangan besar dan memindahkan patung es di sampingnya ke udara. Pada saat berikutnya, patung itu tiba-tiba terbanting dan menabrak Seagot yang terbakar tanpa memihak permukaan tubuh jiwa. Seluruh proses berlangsung selama 2 jam penuh, dan tubuh jiwa Seagot telah benar-benar terbakar, tetapi sumber jiwanya belum hilang, tetapi disegel di dalam patung es ini dengan metode es Su Yang. Segera setelah itu, Su Yang sekali lagi menunjukkan kekuatan supernatural di lengan bajunya, dan yang mengejutkan semua orang, tubuh jiwa biru es dari penyihir beku, yang seharusnya dimusnahkan dengan kekuatan Su Yang, muncul di depan semua orang lagi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak mati. Mata Long Kun yang terkejut hampir terbang. Mereka tidak tahu bahwa alasan mereka bisa melihat Frost Witch muncul kembali di depan mereka justru karena Su Yang bertukar jiwa dengan Frost Witch sebelum melepaskan pedang itu. Keinginan dari penyihir embun beku menegaskan kesaksian Su Yang tentang cinta yang tak tertandingi ini. Penyihir berjanji untuk bekerja sama dengan Su Yang untuk melakukan drama ini, dan juga menegaskan bahwa kegilaannya selama lebih dari 100.000 tahun tidak sia-sia. Namun fakta membuktikan bahwa Seagot masih menganggap Frost Witch sebagai cinta dalam hidupnya di dalam hatinya, dan penantiannya selama puluhan ribu tahun akhirnya memiliki akhir yang memuaskan.
Kematian curang ini tepatnya karena Su yang menggunakan kekuatan magis di lengan bajunya untuk sementara menyegel jiwa penyihir embun beku ke ruang lain dengan bantuan alam semesta di lengan bajunya tepat sebelum melepaskan kekuatan ganas pedang itu, pesona es untuk memuaskan kebutuhannya untuk melakukan perjalanan melintasi kehampaan dalam waktu singkat tanpa kematian jiwanya. Dengan cara ini, karena Su yang menggunakan kekuatan magis untuk menyegel jiwa tidak terlalu lama, bahkan jika jiwa penyihir embun beku melewati kehampaan, itu masih bisa dipertahankan, dan itu juga memperoleh perspektif yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyaksikan ketulusan Seagot. Untungnya, Poseidon akhirnya mengungkapkan isi hatinya setelah jatuhnya Frost Witch, dan tidak meninggalkan penyesalan apapun dalam hubungan ini. Adapun metode penghancuran diri Poseidon, Su yang berhasil merapalkan mantra di bawah bimbingan penyihir embun beku, dan menyimpan harapan kebangkitan Poseidon. Terima kasih, Su Yang. Poseidon memiliki keberuntungan terbesar dalam hidupnya memiliki pewaris sepertimu. Tidak, baginya, kamu adalah orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Kali ini kamu akhirnya bisa bertemu dengan jujur. Aku telah berjanji kepada Seagot tentang hukum. Selama dia bisa dibangkitkan di masa depan, kamu dan dia di antara keduanya, Anda bisa terus memimpin. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, Su yang melambaikan tangannya yang besar, dan menyerahkan hotel yang telah menyegel asal jiwa Seagot ke tangan penyihir Gletser. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang sisanya. Aku hanya bisa melakukannya denganmu. Jika metodemu benar-benar efektif, maka dalam 100 tahun, kamu dan dia akan bersama selamanya. Penyihir embun beku membungkuk hormat kepada Su Yang untuk berterima kasih kepada pria yang telah memenuhi penantiannya selama ratusan ribu tahun ini. Aku berhutang budi padamu, dan sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk membalas budi padamu. Ketiga mitra di sekitarmu ini semuanya harus menjadi orang yang sangat penting dalam hidupmu. Sekarang kamu dapat membuat pilihan. Aku akan menggunakan praktikku sendiri. Berikan kepada satu orang dari mereka bertiga. Petik 2. Su yang sangat gembira saat mendengar Tian Binger mengucapkan kata-kata ini. Faktanya, Su Yang dan Si Lingyun berbagi keprihatinan yang sama. Sekarang mereka menghadapi lawan yang terlalu kuat, level rata-rata mereka telah melampaui level dewa, dan basis kultivasi mereka melintasi alam kesengsaraan tidak cukup. Sekarang warisan level Dewa Binger dapat diperoleh, tidak ada keraguan bahwa itu dapat dengan mudah mengubah takdir seseorang. Sayangnya, hanya ada satu kesempatan seperti itu. Bos, aku mengambil inisiatif untuk menyerahkan hak ini, tapi aku juga punya pertanyaan, mengapa Binger hari ini, Seagot, termasuk Dewa Shuro sebelumnya, ketika sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa memilih pewaris, mereka hanya dapat memiliki orang tetap, bukan banyak murid. Petik 2. Su Yang hanya tersenyum, dan tidak memberikan jawaban apapun, tetapi melirik Tian Binger di depannya. Sangat sederhana, karena pada akhirnya Anda adalah ras manusia asli benua ini, yaitu manusia di mata ras dewa kami. Dengan fondasi tubuh Anda, jika Anda tidak bisa mendapatkan kekuatan magis terlengkap, Anda dapat membasuhnya, dan meredam meridian, otot dan tulang Anda, dan mewarisi sebagian dari kekuatan yang diperoleh. Itu benar-benar akan mengganggu fondasi kultivasi asli Anda dan mengubah Anda menjadi biksu yang tidak mencolok. Ini benar-benar akan merusak arah kultivasi asli Anda dan membuat Anda benar-benar kehilangan kemungkinan untuk maju. Petik 2. Dan untuk manusia yang tidak memiliki batas atas dan kemungkinan peningkatan, menurutmu berapa banyak yang akan dia capai? Setelah kebenaran ini dinyatakan dengan jelas, setiap orang seperti pencerahan ilahi. Itu saja, aku mengerti maksudmu. Daripada mendapatkan warisan divine power yang tidak lengkap, lebih baik menolak hadiah seperti itu sama sekali. Alih-alih, andalkan usahamu sendiri untuk bersahaja dan latih kekuatanmu sendiri sedikit demi sedikit. Long Kun akhirnya sadar, pepatah lama berjalan dengan baik, yang cocok untuk Anda adalah yang terbaik. Jika seseorang tidak mencintai uang, bahkan jika dia diberi gunung emas, akan sulit baginya untuk tersenyum. Ya, inilah kebenarannya, setengah manusia dan setengah dewa, meskipun itu cukup untuk membantumu mendominasi satu sisi di daratan, mode monster tak terlihat semacam ini tidak akan bertahan lama. Seperti yang dikatakan Sui Binger, setiap orang di tim Su Yang secara alami memiliki pikiran mereka sendiri,
Tetapi satu-satunya hal yang mereka capai sebagai konsensus adalah bahwa mereka tidak mengambil inisiatif untuk mengedepankan gagasan untuk mengambil garis warisan ini sebagai milik mereka. Bagaimana menjadi rendah hati? Harus dikatakan bahwa meskipun Long Kun biasanya bukan orang yang baik, dia selalu dapat menunjukkan kemurahan hati pada saat kritis yang melibatkan konflik kepentingan ini. Justru karena keberadaannya, anggota tim Su yang sangat rumit, masing-masing dengan kepribadian yang sangat berbeda, tetapi mereka masih bisa rukun, tetapi ada pujian yang hanya dimiliki oleh Long Kun. Lebih penting lagi, Long Kun memiliki kekuatan garis keturunan Phoenix, tetapi kekuatan atribut api paling panas, yang sepenuhnya berlawanan dengan kekuatan Binger hari ini, dan dia tidak memiliki kekuatan Su Yang. Tubuh Tai Chi Tao yang diciptakan tidak dapat cocok dengan dua atribut yang sangat berlawanan dalam satu tubuh. Oleh karena itu, kekuatan Tian Binger di garis warisan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mengecualikan opsi ini, dua gadis di depan Su Yang adalah yang benar-benar mempermalukan pria besar itu. Kultivasi Sister Ling Yao lebih cocok dariku, bos, biarkan dia mewarisi kekuatan ini. Si Ling Yun juga rendah hati, mengingat dari sudut pandangnya sendiri, dia sendiri juga sangat cocok untuk teknik denyut nadi Tian Binger. Lebih penting lagi, si Ling Yun memiliki keuntungan besar dari Jiu Qiao Ling Longxin. Saat menerima warisan dari luar, dia dapat berintegrasi dengan lebih baik dengan kekuatannya sendiri. Kompatibilitasnya pasti lebih tinggi dari Ling Yao. Lagi pula, Ling Yao adalah satu-satunya dalam hidupnya. Pewarisan yang dipraktekkan hanya kendo yang terlalu lajang. Alasan mengapa si Ling Yun membuat keputusan seperti itu adalah karena dia tahu betul bahwa Ling Yao membutuhkan kesempatan ini untuk berkembang lebih dari dirinya sendiri. Karena dari pertempuran baru-baru ini, Ling Yao tidak diragukan lagi adalah salah satu dari 4 anggota tim yang paling lamban, dan ruang yang tersisa untuknya di medan perang semakin kecil. Tim yang benar-benar luar biasa tidak hanya membutuhkan bos untuk menjadi cukup kuat, tetapi setiap orang dalam tim harus memiliki posisi dan peran yang jelas, dan memainkan peran mereka yang tak tergantikan. Ini adalah sistem yang harus ditunjukkan oleh tim yang benar-benar luar biasa. Si Ling Yun melakukan ini karena dia tidak ingin Ling Yao tertinggal. Ling Yao hendak mengatakan tidak kepada Master Ling Yun, dan ingin memberikan kesempatan berharga ini padanya, dan dengan tergesa-gesa dihentikan oleh Su Yang, yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalian berdua tidak harus sopan. Akan ada peluang di masa depan. Untuk saat ini, tidak diragukan lagi Ling Yao membutuhkan warisan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun bakatmu dalam kendo cukup kuat, sudah ada banyak ruang untuk berkembang. Terbatas, lawan yang akan kita temui di masa depan hanya bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sulit bagimu untuk menggunakan kekuatan penuh berdasarkan latihan kendo. Petik 2. Ketika Su Yang berkata demikian, baik si Ling Yun dan Long Kun mengangguk setuju. Ya, kamu tidak harus sopan. Kita semua adalah saudara yang hidup dan mati bersama. Jika kita memiliki kesempatan yang baik, secara alami kita harus memberikannya kepada orang yang paling cocok. Sekarang kamu memiliki warisan kendo yang paling kuat. Jika Anda dapat menambahkan Frost dengan efek penyegelan kekuatan yang unik, ruangan Anda untuk bermain dalam pertempuran tim akan sangat ditingkatkan. Itu bahkan merupakan tautan yang paling diperlukan selain menjadi bos. Kendo dan segel napas atribut S sangat cocok, dan kemungkinan akan membantu Anda membuka medan pertempuran baru, memungkinkan Anda mengembangkan jalur pelatihan Anda sendiri, yang akan sangat membantu dampak masa depan Anda pada alam para dewa. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Su yang paling berhak berbicara, Ling Yao akhirnya memilih untuk berkompromi dan berhenti bersikap sopan kepada semua orang. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa jika dia menyerahkan warisan ini kepada si Ling Yun, maka posisinya sendiri dalam tim beranggotakan 4 orang akan menjadi sangat memalukan. Di masa depan, jika dia menghadapi bahaya, dia akan menjadi orang yang menyeret 3 lainnya. Ekor bangau, dan ini jelas bukan yang ingin dilihat Ling Yao. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu lagi. Aku tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna untuk menyeret kalian bertiga. Begitu suara Ling Yao turun, Tian Binger, yang telah menunggu di samping, melambaikan tangannya perlahan, mengibarkan pahatan es terdekat ke udara, mengunci posisi nafas gadis itu, dan melewatinya tanpa peringatan. Di saat berikutnya, patung es besar ini telah menyegel tubuh Ling Yao sepenuhnya.
Segera, tubuh Tianbinger perlahan melayang ke udara, dan melawan patung es, dia menembakkan es biru yang sangat kuat, yang merupakan cara yang diperlukan baginya untuk mentransfer kekuatan warisan dengan bantuan hukum nirwana.